saya bohong. Udah, tadi kan tadi ada solusi-solusinya. Solusi plan A, plan B ada, udah. Jadi Abah bersedia kalau ganti pekerjaan jadi penyapu kota. Siap. Oke? Siap. 7 September ayah surat pemberitahuan dari Satpol PP perintah pembongkaran. Iraha. Jadi gini, intinya gini, lihat apa? Kami PKL kita dan bukan ilegal. Kami legal, punya surat. Kita tapi Ini dari surat DPR. semua Nggak bisa. sama kita. Dan kita juga tidak tahu pembongkaran ini tanpa ada pemberitahuan. Bilangnya uang sebelum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Yogskuy Papa di sini, pejabat Clippers. Apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa nih guys, kita bakal ngebahas lagi video-video viral di media sosial yang lagi dalam perbincangan para netizen nih guys. Tapi sebelum masuk ke video yang pertama, gue mohon kalian untuk klik tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat ke masyarakat luas. Oke guys, kalian tahu video yang ini? Tenang guys, itu bukan dari bencana ya guys ya. Tapi itu adalah suasana pasar Cicadas yang terlihat rapi dan tertata setelah dilakukan pembersihan dan penataan oleh Kang Deddy Mulyadi nih guys. Area yang sebelumnya dipenuhi lapak tidak aktif, ini tampak lebih lapang, memberikan kesan lebih rapi dan nyaman nih guys untuk pengguna jalan maupun warga sekitar ya guys ya. Oke, kita lanjut aja ke video yang pertama kita nih guys. Bongkaran pasar Cicadas. PKL di pasar Cicadas oleh Kang Deddy Mulyadi. Gimana videonya? Nanti cek. Mundur. Keluarkan barang-barang nangan udah lewat. Mundur aja, dibalik aja sebelah sini dulu. Sebelah sini aja. Siap. Nanti koordinasi dengan kepala pasar. Kita lagi ngitung. Jalan saya tanggung jawab, Pak. Aman. Siapa? Kapan saya bohong? Udah, tadi kan tadi ada solusi-solusinya. Solusi plan A, plan B ada. Udah, jalan, Bu. Aman, Ibu, nggak akan susah. Ayo. Oke guys, itulah video dari Kang Deddy Mulyadi yang memimpin langsung pembongkaran atau penertiban lapak-lapak PKL di pasar Cicadas nih guys, yang selama ini terbangun dan mengganggu pengguna jalan lainnya ya guys ya. Lanjut aja kita ke video selanjutnya nih guys. Ketika Kang Deddy Mulyadi berbincang langsung pada seorang pedagang di pasar Cicadas. Gimana nih videonya? Nanti cek. Ini bareng Abah apa ini teh? Abah naon? Apa kopi? Ngaranna saha? Hartoyo. Hah? Hartoyo. Abah Hartoyo. Dagang di pasar Jalan. Nggak sabaraha puluh tahun, udah berapa puluh tahun? 23 tahun. 23 tahun. Jualan rokok, Lupa sama kopi. minuman, segala rupa. Nah, bala-bala ya. Penghasilan seharian berapa? 50.000 rata-rata. 50.000 rata-rata. Ya kan, spekulasi. Kadang 40.000. Kadang bisa jadi 30 lah mungkin apa. Ya kan? Jadi Abah bersedia kalau ganti pekerjaan jadi penyapu kota. Siap. Oke? Siap. Bangunannya dibongkar. Siap. Sekarang saya akan bawa alat berat biar abang tidak susah. Ya, siap. Besi-besinya buat Abah aja. Ya, siap. Dagangannya sudah dibereskan. Ya, siap. Oke? Ya. Untuk beberapa hari ke depan Abah makan, Ya. saya lah bekal. Ya. Dah bulan harum magajihan. Ya, siap. Oke, Bah? Mantap, Bah. Pasar Cicadas harus bersih, oke? Oh guys, itulah video dari Kang Deddy Mulyadi yang berbincang secara langsung pada pedagang di pasar Cicadas yang menjual kopi, rokok, dan gorengan mungkin ya. Dan Kang Deddy Mulyadi juga menawarkan untuk menjadi pekerja di daerah Cicadas, yaitu sebagai petugas kebersihan. Bahkan Kang Deddy Mulyadi juga tadi
memberi santunan mungkin ya, memberi santunan kepada abah ini agar setidaknya dalam seminggu 2 minggu ke depan bisa makan gitu kan. Ya ini langkah yang cerdas yang seperti biasa Kang Deddy Mulyadi lakukan gitu kan. Ketika melakukan pembongkaran atau penertiban PKL, ya tidak hanya membongkar tapi juga memberikan solusi, apakah itu menjadi seorang petugas kebersihan di daerah tersebut atau memberikan uang kompensasi meskipun tempat atau lapak para pedagang ini adalah ilegal gitu kan. Coba kita lanjut lagi nih ke video selanjutnya nih guys, ketika Kang Deddy Mulyadi bertemu dengan kepala PKL yang berada di Pasar Cicadas atau bos pasar nih katanya. Gimana nih videonya? Nanti cek. Iya bos jagoan Cicadas deh yo. Oh, aduh. Punten ya, abdi cari selanya. Sok menang. Kapungkur 2023 ditaruh so abdi teh kunaon make entak nyoba izin ka PKL tuh. Heeh. Itu kan sama PKL mah tidak ganggu. Bari dianggo semangga sudah abdi teh kami sepakat. Tiba-tiba 27 September aya surat pemberitahuan dari Satpol PP perintah pembongkaran. Iraha 27 September tos lami Pak. 2023 Sanes kamari 2025 mohon. Satpol PP Kota Bandung. Mohon ari surat abdi teh dong apa nih teh mohon. Hoyong penjelasan. Kang abdi mah hoyong terang data sabaraha lamun relokasi ka mana kan gitu. Ya abdi teh geulak Pak. Abdi kan hoyong terang. Ayeuna mah kieu ya. Kan abdi mah resolusi ya. Jadi anu daek pedagang berubah status kepegawaian. Jadi tenaga kebersihan di wilayah jalan provinsi di dia. Gajinya sampai 120.000. Kan lebih gede daripada nungguan di dia. Ya. Mereka sepakat bongkar. Nah tinggal anu sejen-sejen anu teu naik digawe urang badami jeung abdi. Siap. Nu ku akan diomongkeun teh geus lah. Abdi mah teu ngomongkeun perda. Siap. Teu ngomongkeun undang-undang, tapi ngomongkeun kumaha carana beres roes. Kotana katata pedagangna teu menderita. Siap Pak. Oke? Siap. Percaya ka abdi teu? Saya. Jadi ayeuna abdi ngawitan tulung alat berat, anu kosong-kosong mah nu tos rarido ku abdi ditarikan. Nah itu selami Pak ku abdi ditarikan warosong. Mohon terus anu karosong ditarikan ke akan nyaksian. Siap. Kan hal-hal teknis urusan bagaimana kesejahteraan dengan pedagang kuring ke urusan anak. Tong boro di kota Bandung, kabeh di daerah-daerah ge diuruskeun. Apa-apa kan abdi, belah ditu belah dia diuruskeun. Sanajan nu sejen tidak ada kompensasi, tidak ada aturannya. Ieu lain kompensasi pedagang. Sabab pedagang geus melanggar. Tapi kadeudeut pamarentah ka rakyatna duleungkeun lapak pagawean. Setuju? Setuju. Beres. Oke guys, itulah perbincangan Kang Deddy Mulyadi bersama bos Pasar Cicadas nih atau ketua PKL di Pasar Cicadas atau perwakilan mungkin ya, perwakilan para pedagang atau PKL di Pasar Cicadas yang Kang Deddy Mulyadi juga menawarkan kan tadi dengan adanya dari statusnya pedagang menjadi kepegawaian, yaitu menjadi petugas kebersihan di wilayah Cicadas gitu kan, di jalan provinsinya. Dan gajinya tuh nggak main-main, lumayan besar gitu, 130.000 per hari itu kan, ya cukup besar gitu kan. Dan menurut gue ini adalah langkah yang bagus yang Kang Deddy Mulyadi lakukan gitu kan, menata kota yang tidak membuat rakyatnya menderita gitu kan. Yang selama ini kita tahu ketika ada penertiban atau pembongkaran PKL atau lahan-lahan ilegal gitu kan, selalu memberikan dampak yang negatif gitu kan, ketika pada masyarakat yang berada di tempat itu kan. Tapi sekarang Kang Deddy Mulyadi memberikan kompensasi gitu kan, atau memberikan pekerjaan kepada para pedagang itu. Langkah yang bagus gitu kan, tapi setiap ada pro pasti ada kontra gitu kan. Kita lanjut aja nih, kita bakal ngelihat tentang beberapa pedagang yang juga protes nih ketika pembongkaran itu berlangsung kan. Gimana tuh videonya? Nanti cek. Nyeker Bapak tiap hari. Nah, anak saya sekolah Bapak. Dari SMP sampai kuliah. Kita di mana? Nggak mungkin anak saya mau libur Bapak. Ada solusi mau dipindahin nggak? Nggak ada Bapak. Nggak ada. Mau saya juga. Mau dikasih pencairan juga. Jadi tidak ada solusi pemindahan. Jadi gini,
PKRI kadang itu bukan ilegal. Kami legal, punya surat. Kita nggak bisa Ini dari disuap DPR. semua Nggak uang bisa. 1 juta. Dan kita juga tidak tahu pembongkaran ini tanpa ada pemberitahuan. Bilangnya uang 10 Jadi tidak ada pemberitahuan. Tidak ada. Uang 10 juta yang sama apartemen Nggak Bapak. bisa gitu dong. Nah, Tanya dulu kalau ini Bapak- bangun tahun berapa. kalau Bapak Dasarnya ngasih dan uang miliaran, namanya dasar kita nggak hukumnya. apa-apa. Ini dari DPR kota, tembusannya ke gubernur. Kita menolak uang. Kita menolak Jangan ada pembongkaran. begitu, Kita datang. jaya. Kalau misalkan dikasih solusi bakal dipindahkan, mau? Bukan itu, solusinya harus jelas. Semuanya itu harus jelas. Dipindah ke mana? Ada nggak omsetnya di sana? Ya. Kemana? Mau dibongkar Mau lagi. dipindah kemana? Kita foto biaya lagi. Intinya gini lah, Bangun kami di lagi. sini bukan ilegal, kami legal. Oke. Nah, Itu intinya. kita udah puluhan tahun Satu, bukan di sini, pembongkar. Bapak. Oke guys, itulah beberapa pedagang yang memprotes gitu kan tentang pembongkaran atau penertiban yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi ini. Gue juga nggak tahu nih kenapa para pedagang ini, bapak-bapak tadi memegang surat atau kertas yang berisikan katanya tempat atau lahan yang mereka tempati sekarang ini adalah legal karena mempunyai dasar hukum yang kuat. Kok bisa gitu kan? Itu mereka dagang di trotoar. Trotoar itu kan fungsinya untuk pengguna jalan, tapi mereka berdagang di trotoar tersebut dan mereka mempunyai surat. Gue nggak tahu apakah mereka ini dibodoh-bodohi lah pada waktu saat itu ya, dibodoh-bodohi. Udah berdagang aja di sini, ini ada suratnya. Gue nggak tahu ya, tapi gue cukup heran aja gitu. Dan mereka juga ketika ditanya apa ada relokasi atau enggak. Nah, gue juga bingung. Tadi kan Kang Deddy Mulyadi berbicara langsung kepada kepala PKL ya yang di Pasar Cicadas. Tapi kok beliau-beliau ini atau pedagang-pedagang yang protes ini tidak tahu kalau ada solusi yang ditawarkan oleh Kang Deddy Mulyadi gitu. Apakah belum tersampaikan atau mereka ini meminta lebih? Gue juga nggak tahu gitu kan. Tapi yang cukup jadi pertanyaan gue, kok bisa trotoar yang dipakai untuk berdagang tapi malah dijual belikan gitu kan, dan mereka mempunyai surat, katanya suratnya itu sah, tembusannya ke gubernur dari wali kota. Itu yang membuat gua heran gitu, entah mereka yang dibodoh-bodohi lalu pada saat itu atau ada oknum-oknum yang bermain di sini. Gue juga nggak ngerti gitu kan, karena yang mohon maaf nih, ketika pembongkaran nih harus gubernur banget gitu, mana wali kota Bandungnya gitu kan. Jadi itu yang jadi pertanyaan gue ya gitu. Jauh kita lanjut lagi ke video selanjutnya nih tentang tanggapan para netizen nih tentang ada beberapa pedagang yang protes terhadap pembongkaran dan penertiban PKRI di Pasar Cicadas. Gimana tanggapan dari netizen? Coba kita lihat dulu videonya dari Mbak Ayudah. Gimana videonya? Mari cek. Pisi hayang apa rupa bebengetan jojong sarana manusia nu tidak bersyukur ta. Pih, dan hayang nyompal banget nada. Eta manusia-manusia miskinnya anu tidak bersyukur. Mun dibongkar kuno sejen cantang tu merek kompensasi jika KDM. Keur mangajedog dina hahalaeun nyicingan trotoar mang puluh-puluh tahun. Kata mah ngarampas hak pejalan kaki, ngarampas hak keindahan kota, aja ngarampasnya hak toko-toko anu kahalangan ku mararanehna. Lainnya ari bebengetan mararaneh ai ti kamari puluhan tahun ka mana wae nya boga perasaan teu eta toko anu kahalangan ku maneh bisa wae rezekina berkurang sareatna gara-gara sararia ngajedog di harareup ngahalangan sampai ka pejalan kaki bingung ngaliwat kudu ka mana kudu pasedak-sedak jeung mobil jeung motor tapi sararia dingin we lempeng asa pang benerna giliran ku nagara dibeberes di lempeng sararia rariweuh merasa paling terjolimi merasa paling tersakiti sampai ka etanya babangus teh nu sararae nyebutkeun teu butuh duit 10 juta mun miliaran mah erek we. Keur malaraneh anu goreng pamatuknya lain miliaran anu alus masing lalieur saumur-umur tah pake nyebutkeun keur zaman RK mah genah kalaka dititah teu diusik beda bos jeung bapak aing beda tong disarwakeun RK mah beda RK mah nganteur kana kahayang rakyat trotoar di mana wae bebas dipake ku PKL nu penting rakyat anteng dana hibah we jor-joran naon sababna maneh hayang apal rakyat dibebenjokeun ngarah manehna anteng korupsi anteng jalan-jalan ke luar negeri jeung anteng ngome omok badag beda level jeung bapak aing mending ge gerasa ladar lah daripada jadi jelemanya goreng banget goreng akhlak jeung goreng milik kerungseb. Agak tajam ya Mbak Ayudah nih kalau kalian bisa bahasa Sunda dan mengartikannya ya. Pada intinya Mbak Ayudah ini bilang gak cuman pejalan kaki yang dirugikan tapi toko-toko yang berada di Pasar Cicadas juga ya dirugikan gitu kan karena terhalang oleh
para pedagang PKL ini kan, pedagang kaki lima, dan rezekinya mungkin tersendat karena di toko terus di depannya trotoar yang harusnya untuk pejalan kaki lewat tapi malah dipakai untuk menjadi PKL berjualan gitu kan. Ketika ingin dibenahi malah pada protes gitu kan ya. Dan juga katanya tadi ada para pedagang yang protes dan bilang kalau di zaman Pak RK mah aman-aman aja. Gimana ya? Pak RK itu Ridwan Kamil itu bagus jadi gubernur. Tapi kalau untuk masalah-masalah yang kayak gini kayak pembiaran gitu loh, nggak kayak Kang Deddy Mulyadi. Gue juga bukan bagusin Kang Deddy Mulyadi, tapi yang terbukti kerjanya Kang Deddy Mulyadi bagus gitu loh, tanpa harus dibagus-bagusin. Dan gimana ya, mereka udah puluhan tahun menjadi pekerja PKL di situ, berdagang di situ. Tapi ketika mau ditertibkan, dan sebenarnya berdagang di trotoar itu kan emang salah guys ya, bukan hal yang patut dibenarkan juga. Ketika pemerintah memberikan solusi kok masih protes gitu loh. Lanjut lagi nih, kita ke video selanjutnya dari Mpok Cika nih yang cukup vokal juga terhadap protes dari beberapa pedagang di Pasar Cicadas. Gimana nih video dari Mpok Cika nih? Kita lihat dulu ya. Mari kita cek. Lu ya, bener-bener lu dikasih hati minta jantung. PKL Cicadas, kebangetan lu. Masih untung lu dikasih ganti rugi juga sama Bapak Aing 10 juta. Coba lu lihat di tempat-tempat lain kalau ada pembongkaran pembangunan liar atau pembongkaran para PKL kayak gitu diganti kagak? Bersyukur lu masih dapat ganti rugi juga, dikasih 10 juta malah kagak mau, malah minta miliaran. Liar yang ada lu, mangpang. Lu aja itu udah melanggar aturan, melanggar hukum lu. Trotoar dijadiin tempat usaha, mikirin perut sendiri. Secara tidak langsung lu pada juga itu telah mengambil hak para pejalan kaki. Mau dirapihin, mau ditertibin sama Bapak Aing mah, dicakep-cakepin itu kota Bandung. Biar benar-benar menjadi kota Bandung yang rapih, indah, enak dipandang. Segala minta pergantian ruginya itu miliaran. Liar yang ada lu. Mampang-mampang, mabok kucubung, mabok duit. Bersyukur harusnya. Orang-orang mah dibongkar, udah bongkar doang, kagak dikasih ganti rugi, bodoh amat. Masih mending Bapak Aing mah tuh, kurang gimana baik. Lu padanya yang pada kagak mikir. Keenakan. Jangan merasa paling tersakiti deh. Jangan merasa rakyat yang ditindas, jangan. Kalian sendiri aja tanpa sadar selama ini sudah menindas hak-hak para pejalan kaki loh. Dengan penggunaan trotoar yang ditutup rapat. Dengan jualan-jualan kalian, tempat-tempat jualan kalian. Kalau kalian kagak melanggar hukum mah kagak bakalan dibongkar-bongkarin sama Bapak Aing mah. Ya kan? Ya, udah, sing soleh. Udah alhamdulillah dikasih 10 juta juga. Ya elah, bener-bener dah gua mah. Contoh di Sukajadi pas pembongkaran sampai pada soleh-soleh banget, sampai pada happy-happy banget, pada ceria-ceria banget. Rezekinya juga nanti bakalan ngalir kalau kayak begitu mah. Beda sama orang yang suka ngotot-ngotot. Ya kan? Sulit nanti rezekinya lu. Udah Oke guys, itulah video dari Mpok Cika nih yang bener juga sebenarnya para pedagang ini yang menindas pejalan kaki gitu kan, karena berjualan di trotoar yang harusnya trotoar itu untuk pejalan kaki berjalan gitu kan, malah menjadi tempat pedagang kaki lima. Ya bukan mempersalahkan mereka berdagang atau enggak, mencari rezeki atau enggak, mencari rezeki itu benar, cuman kalau tempatnya salah ya gak bisa dibenarkan juga gitu kan, walaupun mereka berdagang sudah puluhan tahun gitu. Ya itulah polemik ya. Menurut kalian gimana nih guys, apakah Kang Deddy Mulyadi ini atau keputusan Kang Deddy Mulyadi ini benar untuk menertibkan atau membongkar pedagang kaki lima yang berada di Pasar Cicadas dengan memberikan pekerjaan dan kompensasi, atau para pedagang ini yang kurang puas gitu ya dengan kompensasi yang ditawarkan Kang Deddy Mulyadi? Menurut kalian gimana nih? Atau kalian ada pendapat sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar guys. Kita berdiskusi dan belajar bersama.
Sekian dulu video kita hari ini. Terima kasih nih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Respect nih buat kalian. Kita bakal balik lagi ke video selanjutnya. Jika ada video-video seru bakal kita bahas. Yokskui Papa pamit. Thanks for watching. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye.